Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1963-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang, Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Nah loh, salah lagi. Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. Kira-kira 16 orang naik. Yang ke sana itu badannya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Saya dulu kurus banget. Lebih kurus dari sekarang. Ini gambarnya. Saya nggak punya gambar gitu, saya cari dari mana ya. Ternyata hari ini alhamdulillah saya mendapatkan gambarnya di sini. Terima kasih, Pak Gambar. Baik, terima kasih dan pada kesempatan ini jadi dari karena kita ini enggak yang ikut siapa ya? Berapa hari ini jadi karena nggak punya duit semuanya, berangkatnya dari sini naik bus. Naik bus ke Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari Trans Sumatera dan bahkan kita akan 2 hari kan mandi dan ini kena semuanya karena dia termasuk yang aktif Pak berada di sini Pak, termasuk yang aktif itu berat. Kalau depan 3 terus kalau naik ke Padang nginep sehari dan naik bus lagi ke Sungai Penuh di mana? Gresik Tuwo, semua Sungai Penuh di Gresik Tuwo. Itu nginep lagi persiapan untuk ke atas. Tapi yang naik jago-jago semua ini badannya, Ada pengalaman lucu mungkin Pak, lucu, unik apa gimana? Nomor naik gunung kesan. Apanya? Ya waktu Kerinci, ya badan gede malah kalah ya Pak? Malah kalah Pak ya? Pokoknya saya nomor 1 lah. Nomor 1 lah. Nomor 1 puncak Pak ya? Mungkin ulangi ke sana Pak. Semuanya sih, semuanya sampai hanya saya nomor 1. Saya cepat paling good gitu aja. Kalau ditantang naik gunung lagi gimana Pak? Kalau ditantang naik gunung lagi gimana? Ayo. Silva misalnya, teman-teman Silva ajak naik gunung gimana? Benarkah Jokowi pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci dan sampai puncak Indragiri yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Asia Tenggara? Ataukah hanya merupakan isapan jempol Jokowi belaka? Sekarang marilah kita cross-check antara satu jejak digital dengan jejak digital lainnya. Pertama, kita simak kembali potongan video berikut ini. 2 hari naik bus karena nggak punya duit
menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya ingat saya 18, saya kurang 2. Kira-kira 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal pada faktanya saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Joksan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, sudah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang gitu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Joksan itu Jalidul nek ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah, karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jadi numpak pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya, kalau nggak salah itu kan. Iya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok budal Kerinci, sapa sing melu tak tutup dino iki. Dah itu aja, yang ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah matang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, Aji Bondo ini kan dok, yang ikut pecinta alam itu duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak, karena yang satu pada ketinggian 3.000-an udah nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi, karena nggak punya duit semuanya, berangkatnya dari sini naik bus. Naik bus ke Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan itu sampai 2 hari kan mandi. Ini kena semuanya karena termasuk yang aktif Pak berada di sini Pak. Termasuk yang aktif itu berat. Kalau depan 3, terus kalau naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke Sungai Penuh di mana? Gresik Tuwo. Semua Sungai Penuh di Gresik Tuwo. Itu nginep lagi, persiapan untuk ke atas. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Gresik Tuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Gresik Tuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Gresik Tuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan
yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solo, Solo Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solo Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Solo Selatan. Dan saat itu anak muda tersebut yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam video yang tertanggal 9 Februari 2018 ini, jelas sekali Jokowi bercerita tentang dirinya yang pada waktu melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci bersama-sama rekan kuliahnya, mereka melakukan pendakian melalui jalur Solok Selatan, Sumatera Barat. Padahal, dalam pernyataan Jokowi sebelumnya yang terekam di dalam video tahun 2013, Jokowi mengatakan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci melalui jalur Kresik Tuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berarti dalam pernyataan ini, Jokowi bisa dikatakan berbohong lagi. Tetapi bagaimana menurut kalian? Siapakah kira-kira yang berbohong? Jokowi ataukah Joko Widodo? Dan yang tidak terduga, ketika saya mencoba mencari jejak digital yang berkait dengan kegiatan Mapala Silvagama dalam melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci pada tahun 1983 tersebut, saya menemukan jejak digital formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama yang sengaja diposting atas nama Joko Widodo yang tercantum pula pas foto berwarna yang diduga adalah Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah pada tahun 1981 pas foto untuk keperluan pendaftaran atau lain sebagainya sudah ada yang berwarna? Mohon dibantu untuk mendapatkan informasi ya. Barangkali kawan-kawan ada yang paham terhadap hal tersebut. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.